Bismillahirrahmanirrahim. Dan udara yang kita hirup, kesehatan yang kita rasakan, dan fasilitas dunia yang sudah Allah berikan, maka kalau kita mau menghitung, tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung, mengkalkulasi berapa sih nikmat yang Allah berikan, maka tentunya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karenanya sudah selayaknya kita untuk menggunakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan ini untuk mentaati, untuk beribadah, untuk menjalankan amal-amal kebajikan, agar tentunya nikmat ini bisa memberikan manfaat dan juga menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena orang mukmin itu senantiasa mengingat Allah, dan dia tidak lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Maka dari situlah Allah senantiasa mengingatkan kepada kita yang mengaku sebagai hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asyila. Orang-orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Hendaknya kalian senantiasa bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab 41-42. Maka berdasarkan ayat ini Allah taala mengingatkan sekaligus memerintahkan kepada kita sebagai orang yang mengaku beriman, sebagai hambanya yang beriman, maka kehidupan kamu akan menjadi baik apabila kalian senantiasa mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya mengingat Allah di sini bukan sekedar hanya kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Apapun kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa menjadikan pahala, bisa menaikkan derajat di sisi Allah, dan juga mendatangkan ridha Allah, itu namanya zikir. Ya. Jadi kata-kata zikir atau mengingat Allah ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan, keridhaan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa mengingat Allah, tentunya pasti akan Allah berikan banyak kenikmatan berupa hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang gembira, dan dia tidak mudah untuk putus asa, tidak mudah galau, tidak mudah resah, ya. Dan juga tidak mudah khawatir dengan segala kondisi apapun. Itu kalau orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang mukmin itu hatinya menjadi tentram dan tenang di saat ketika dia mengingat Allah, zikrullah. Karena apa? Karena dengan mengingat Allah, kata Allah itu akan menjadikan hati menjadi tenang, tentram. Nah itu. Nah, ini terbukti Bapak Ibu ya. Banyak orang yang kehidupannya tentram, tenang, bahagia. Karena apa? Karena senantiasa mengingat Allah, dengan senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, membaca Al-Quran, bersedekah,
kemudian menjenguk orang yang sakit atau saudaranya yang sedang sakit, ya, berbakti kepada orang tua, melakukan amal-amal kebajikan, maupun zikir-zikir yang lainnya. Maka dari sinilah segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan, bernilai pahala, dan bisa mengangkat derajatnya, ini bagian daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang hidup itu sebenarnya mudah kalau seandainya kita ini tetap mengingat akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu akan semakin mudah. Mudahnya kenapa? Karena orang yang senantiasa mengingat Allah itu, dia akan senantiasa memiliki roh Tuhan yang mengatur kehidupannya. Karena dia berpikir bahwa hidup ini ada yang mengaturnya. Maka ketika dia mengingat Allah secara tidak langsung, dia pasrahkan hidupnya, dia serahkan hidupnya secara lahir dan batin. Maka dia yakin bahwa apapun yang diputuskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, itu semuanya ada hikmahnya, gitu loh. Bahkan sampai Allah sendiri memberikan apresiasi kepada orang yang betul-betul dia tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas kecuali hanya kepada Allah. Jadi takutnya, cemasnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan dia senantiasa tetap dalam pendiriannya, tetap berdoa kepada Allah, tetap mengingat Allah, tetap beribadah kepada Allah. Dalam kondisi apapun, dia tetap menjaga kewajiban-kewajiban Allah, menjaga sholatnya dikala susah, dikala senang, dikala sehat, dikala sakit, dikala kaya, di saat miskin, tetap dia menjaga sholat 5 waktunya. Dia tetap melakukan amal-amal kebajikan. Maka orang yang seperti ini, para jamaah ibu, itu diapresiasi oleh Allah. Makanya sampai Allah terangkan di dalam surat Ali Imran itu ya, ayat yang ke-138, 31, 39. Wala tahinu wal tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak usah kalian khawatir, tidak usah kalian merasa cemas, takut, atau berputus asa. Kenapa? Kalau engkau betul-betul mengaku orang beriman, engkau adalah manusia yang paling tinggi derajatnya. Jadi ini Allah memberikan apresiasi kepada orang mukmin yang senantiasa dia melakukan amal-amal kebajikan, mengingat Allah, menjaga kewajiban-kewajiban Allah. Ini dia tidak galau, tidak mudah putus asa. Orang seperti ini dia akan tenang hidupnya. Baik. Maka berbeda dengan orang yang tidak mengingat Allah. Jadi orang yang lalai mengingat Allah itu pasti kebalikannya akan dibuat susah hidup. Orang yang lalai mengingat Allah, orang yang meninggalkan Allah, ya, maka pasti akan diberi dua keadaan yang menghinakan. Yang pertama, ketika orang lalai mengingat Allah, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Pasti. Ya Pak Bu, perhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi ketika orang itu lalai mengingat Allah, lalai sholatnya, lalai baca Qur'annya, lalai untuk belajar agama, lalai untuk puasa, lalai untuk kebaikan-kebaikan atau perintah-perintah Allah, pasti orang seperti ini akan terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang senang berbuat dosa dan maksiat, kenapa? Itu tandanya orang yang jauh dari Allah. Tandanya orang yang jauh dari Allah. Kenapa? Karena sudah meninggalkan Allah. Ketika orang lupa kepada Allah, Allah pun akan meninggalkannya. Itu Pak Buge. Nah, ketika Allah itu meninggalkan
hamba yang lalai kepadanya, tidak mau berzikir, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau belajar agama, tidak mau belajar Al-Quran, mempelajari agama Islam dan amal-amal kebajikan yang lain, itu dibiarkan sama Allah. Hidupnya terseok-seok, kelihatannya saja, tapi sebenarnya dia itu tidak pernah tenang hidupnya. Kenapa? Karena Allah saja dilalaikan, Allah saja dilupakan. Itu. Makanya diterangkan di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah Allah sendiri menyatakan, ya, fanasiyahum, ya, fa'ansahum fanasiyahum, wa nasullahu fanasiyahum, wa nasullahu fanasiyahum. Ketika mereka melupakan Allah, maka Allah akan meninggalkannya. Jadi hati-hati Pak Buki. Ini ayat ini menjadi peringatan untuk diri kita. Jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah. Sampai kita lupa kepada Allah, Allah akan meninggalkan kita. Makanya ketika orang hidup itu, kalau dia itu jauh dari Allah, maka saat itu pula dia akan dibiarkan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan dosa, maksiat, dan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Ini kalau kita lihat orang yang senang melakukan perbuatan dosa, ini secara nggak langsung dia hatinya kosong dari mengingat Allah. Itu yang pertama. Jadi orang yang lalai mengingat Allah itu akan dibiarkan terjerumus dalam perbuatan dosa maupun perbuatan maksiat. Yang kedua, ketika orang lalai kepada Allah, itu akan diuji bagi dirinya apa? Kehidupannya menjadi sempit, dibuat galau hatinya, dan tidak pernah tenang. Ya, betul Pak? Betul Pak? Nah, jadi orang yang jauh dari Allah, tidak pernah mengingat Allah atau lalai mengingat Allah, ini orang ini pasti hidupnya galau Pak. Makanya kalau orang yang hidupnya itu mudah galau, resah, nggak pernah tenang, ya itu bingung, nggak karuan, parane kalau orang Jawa itu, terasa sempit, banyak masalah yang tidak pernah terselesaikan. Ini tandanya hati-hati Pak. Jangan-jangan dia ada masalah dengan Allah. Kenapa? Bisa jadi dia melalaikan Allah, lupa kepada Allah. Mungkin dia meninggalkan sholatnya, mungkin dia tidak ada keinginan untuk belajar ilmu atau agama, jadi nggak mengerti konsep hidup yang benar itu bagaimana itu. Dan mungkin meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Makanya sampai Allah terangkan di dalam surat Toha 124, surat yang ke-20. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Jadi hati-hati Pak Bugi dengan ayat ini. Kalau kita membaca surat Toha surat 20 124. Siapapun orang yang dia berani berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran. Jadi apa kata Al-Quran itu tidak pernah direspon dengan baik, selalu diabaikan. Perintah sholat diabaikan, perintah puasa ditinggalkan, perintah ngaji tidak direspon, dan perintah-perintah yang lain ya, itu tidak pernah diterima dengan baik. Coba Pak Yang, orang tua saja kalau punya anaknya itu ketika diperintah, kemudian perintah itu diabaikan, tidak dikerjakan, kira-kira orang tua ini marah nggak? Marah nggak Pak Bu? Jelas marah sekali, ya, pegel, nggak karu-karuan, kecewa dan yang lain. Kenapa? Perintahnya tidak dijalankan dan diabaikan begitu saja. Pasti orang tua marah, apalagi Allah. Allah sudah menyediakan, memberikan fasilitas yang dia inginkan. Dia minta rumah, dikasih rumah. Minta jabatan, kedudukan, dikasih kedudukan jabatan. Minta istri, dikasih. Minta anak, dikasih. Minta suami, dikasih. Minta apa saja, dikasih sama Allah. Meskipun kadang-kadang tidak serta-merta, ada yang langsung, ada yang tidak langsung.
Tapi tetap dikasih sama Allah. Bahkan dia minta sehat pun dikasih sama Allah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Balasannya Pak Bu. Nah ini, balasannya orang-orang yang sudah dikasih sama Allah banyak nikmat, ternyata nikmat itu diingkari sama. Ya, nikmat itu diingkari sama dirinya. Seakan-akan dia lupa dengan segala nikmat yang Allah berikan. Makanya kalau sudah seperti itu, apa kata Allah? Oke, nggak masalah. Bahasanya lah, macam-macam ambek aku, nikmatku mbok ingkari, kowe ra eling ambek aku. Fa innal ma'isatan dongka wa nahsuru yaumil qiyamati a'ma. Kamu tak suruh sujud, nggak mau sujud. Kamu tak suruh sedekah, nggak mau sedekah. Infak, nggak mau infak. Belajar Quran, nggak mau belajar Quran. Mengamalkan apalagi? Yaudah. Akan aku beri kehidupanmu, kehidupan yang sempit, dan kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan hidup meskipun harta melimpah ruah, jabatan mentereng, ya, istri cantik, suami tampan, anak-anak sehat, kamu tidak akan merasakan kebahagiaan hidup. Kenapa? Karena keberkahannya dicabut oleh Allah. Ya, jadi hati-hati Pak Bu ya. Dan saya udah, jadi kalau orang hidup itu keberkahannya sudah dicabut, wis toh, sak sugiye, sak mentereng, duwe jabatan, duwe kedudukan, anak akeh, bojo ayu, suami tampan, omah magrong-magrong, ora bakal bahagia uripe. Kenapa? Karena keberkahannya dicabut. Makanya banyak kalau kita lihat ya contoh-contoh ya di media, di televisi, para artis, para bintang film, para aktor atau pengusaha-pengusaha sukses itu ya, nikah cerai ya. Baru berapa hari, berapa bulan, berapa tahun berantakan, ya, kena kasus tersandung korupsi, banyak masalah ya. Kemudian dikejar-kejar pinjol, utang sana utang sini, makan riba lah itu. Kenapa? Ya karena hidupnya bermasalah dengan Allah. Tidak pernah menuruti apa kata Allah, tidak pernah mengingat apa yang disampaikan oleh Allah. Allah selalu diabaikan. Istor, jajalan. Berani melalaikan Allah, meninggalkan Allah. Jangan berharap urip awake dhewe penak. Ya, itu sudah konsep kunci Pak Bu. Banyak dalil-dalilnya kalau kita buka. Nah itu di dunia aja seperti itu. Uripe wis ora tenang, nggak bahagia karena keberkahannya dicabut sama Allah. Nopo malih teng akhirat. Lah nang akhirat itu luwih susah malih Pak. Susah. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu manusia-manusia yang mereka itu jauh dari Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, padahal hidupnya itu sembarangi dituruti, itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang uripe ora karu-karuan. Dalam kondisi apa? Buta. Ya, buta itu tidak memiliki cahaya babar blas, sedikit pun tidak ada cahaya. Padahal nanti pada hari kiamat, tatkala nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu kondisi setelah kita dikumpulkan, proses demi proses ditimbang, kemudian dapat catatan sampai melewati titian sirat itu kondisi gelap, peteng dedeg Pak. Peteng Pak. Saya ingatkan Pak, umpama lampu mati, lampu pecah di rumah kita ini, HP baterainya entek, ora enek lilin, gerayang-gerayang napa mboten? Napa Pak Bu? Gerayang-gerayang, melaku alon-alon ngoten niku. Lah kuwi nang donya Pak nggih. Coba jenengan jajal nggih, bahasane iki eksperimen. Jenengan tutup pintu, jenengan pateni lampune kabeh. Jangan menghidupkan lampu. Ya. Sampean berpikir, ini seakan-akan seperti nanti pada hari kiamat peteng dedeg gelap gulita. Gelap Pak. Saya yakin jenengan nek melampah alon-alon, jalan pelan-pelan, kadang gremet-gremet, ambek gojekan tembok, cekelan kursi, kadang-kadang ya kadang orang kesandung. Kenapa? Ya begitulah kondisi nanti di akhirat Pak. Makanya kalau kita
memahami ayat wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma, akan kami kumpulkan mereka dalam kondisi buta karena mereka tidak bisa melihat jalan untuk menuju surga. Sama Allah itu dibuat gelap. Itu. Karena semasa hidupnya orang seperti jauh dari peringatan, jauh dari Al-Qur'an, Pak Bu. Hati-hati ya. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah ya. Kalau tidak nanti hidup kita akan rugi, betul. Nah, yang membuat orang itu bisa berjalan lancar sampai ke surga itu apa? Apa Pak Bu? Cahaya. Cahaya itulah yang akan menuntun kita sampai melewati titian sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka, sampai kemudian kita mendapati pintu surga. Itu sebabnya apa? Cahaya. Cahaya apa? Cahaya dari segala amal ibadah yang kita kerjakan. Makanya sampai Nabi mengatakan dalam hadis sahih ya, Imam Muslim, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjilin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Itu. Nanti pada hari kiamat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku nanti akan dipanggil oleh Allah. Ketika dipanggil oleh Allah pada hari kiamat nanti, ya kita nanti Pak Buge siap-siap dipun timbali Gusti Allah, siap-siap lagi nanti pada hari kiamat. Nah, itu. Ketika nanti manusia dipanggil oleh Allah itu, maka umatku kata Nabi itu akan berbeda dengan umat-umat yang lain. Artinya orang yang beriman, orang yang semasa hidupnya taat, orang yang ahli ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin mentaati Allah, apapun kebaikan selalu dilakukan, itu akan tampak terlihat cahaya yang keluar dari tubuhnya. Jadi cahayanya ketok Pak Bu, medal, bersinar terang. Awit saking rekmo rambut sampai ujung kuku itu bercahaya. Dan yang paling banyak cahayanya itu adalah bekas air wudhu ketika dia sholat. Baik. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah situasi kondisi yang di mana semua manusia akan merasakan begitu mencekam, begitu dahsyatnya, dan begitu mengerikan, begitu menakutkannya. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Tenang hatinya Pak. Ya. Jadi orang mukmin nanti hatinya tetap tenang mereka. Nah, orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, musyrik, munafik, dolim, fasik, lansa andani pun selama hidup nggak pernah mengingat Allah, dibuat takut yang mencekam. Mana dalilnya? Surat An-Nur, surat 24 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ittiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubil absar. Ya. Gusti Allah dawuh nih. Laki-laki yang tidak pernah dilalaikan untuk mengingat Allah. Jadi laki-laki yang tidak pernah dilalaikan untuk ingat Allah, tidak pernah dilalaikan dari apa? Dari bisnisnya, jual belinya, pekerjaannya, ya, dari usaha-usaha yang dia miliki, itu tidak melalaikan dirinya untuk mengingat Allah. Tetap sholat. Senajan repot Pak Bu, sholat. Waktunya sholat. Zakat. Ketika punya harta, sedekah, infak, ya, nyantuni fakir miskin, anak yatim, janda-janda yang tidak mampu, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang berdakwah di jalan Allah, ya, memberikan makan orang-orang yang kekurangan, kelaparan, saudara kita yang di Palestina, atau dakwah ini seperti ini menyiapkan hidangan makanan dan yang lain. Ini mereka ini tidak akan pernah takut. Kenapa? Hatinya dibuat tenang oleh Allah. Yang di saat ketika manusia itu yakhafuna yaman tataqallabuna fil qulubil absar, ketika mereka takut, cemas, ya bingung Pak.
pandangannya tertunduk karena penyesalan semasa hidup, tidak mau bersujud, tidak mau ibadah kepada Allah. Takut sekali Pak. Insyaallah ya. Jadi para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah nikmatnya kalau kita hidup itu senantiasa bersama Allah, mengingat Allah, zikrullah, ya, menjaga ibadah-ibadah wajib maupun yang sunnah itu. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna